Ada beliau itu termasuk orang yang apa ya, yang loman, ya, lambek, sangat lambek beliau itu. Beliau itu saya sering memberikan sesuatu yang berharga kepada Ikhwan Asyadili. Bahkan tidak hanya kepada Ikhwan, kepada masyarakat umum. Di setiap acara pembacaan sholawat itu beliau itu selalu memberikan hadiah, melemparkan hadiah yang nilainya itu saya kira kami di sini bangga menjadi Flowers Mania. Cinta sejati tetap di hati. Flowers Mania mengumpulkan berbagai generasi, menyatukan dalam visi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusa TV selalu di hati. Nusa TV dakwah bil hikmah. Halo pemirsa Nusa TV, masih dengan saya Aisyah Minfa. Pada kesempatan hari ini di acara sharing dengan tema mengenang Raden Kiai Haji Fahrilah Ashol. Dan tentunya siapa sih yang tidak kenal dengan beliau yang sangat berjasa di Kabupaten Bangkalan. Perjuangan beliau yang tentunya sangat terkesan di hati masyarakat ini, apalagi di hati para pencintanya, yaitu para pecinta Raden Kiai Fahrilah Ashol yang tergabung dalam grup Fakhrmania. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa dari Kecamatan Galis. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Mungkin ini ya Pak, memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segenap pemirsa Nusa TV dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Nur Hasan Al Basri. Saya adalah waka atau wakil ketua daripada Fakhrmania, pengurus anak cabang Kecamatan Galis, dan saya menyebut diri saya sebagai khodim daripada Fakhrmania Kecamatan Galis. Baik, di sini saya akan sharing-sharing dengan Bapak. Yang pertama itu bagaimana sih Pak cerita awal mula sampian mengenal sosok Raden Kiai Haji Fahrilah Ashol ini Bapak? Ya, terima kasih. Saya kenal beliau pada tahun 2010 pada saat waktu itu saya akdun nikah bersama istri saya ini. Karena kebetulan keluarga dari istri saya ini merupakan muhibbin, pecinta daripada beliau, dari keluarga, dari sejak mungkin kakek dari istri saya ini sudah ikut ayahanda almarhum ini, yaitu Kiai Haji Abdullah Sahol. Kemudian diteruskan oleh paman saya juga mengikuti beliau, yaitu Raden Kiai Haji Fahrilah Ashol. Karena kecintaan keluarga daripada istri saya ini ke Demangan atau Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Awalil, itu kecintaan kepada beliau, sehingga waktu akdun nikah saya yang menikahkan adalah beliau Raden Kiai Haji Fahrilah Ashol. Itu awal mula tahun 2010 saya kenal dengan beliau Raden Kiai Haji Fahrilah Ashol. Selanjutnya pada tahun 2010 juga beliau itu mulai mengadakan kegiatan, pada waktu itu tawajuhan. Sebelum ada nama Hafsian, ya dikenal dengan nama Hafsian, sebelumnya adalah tawajuhan. Acara tawajuh keliling-keliling bersama Ikhwan Syadiliyah. Ikhwan Syadiliyah itu apa? Ikhwan Syadiliyah itu adalah pengikut daripada Thariqah Asyadiliyah. Thariqah yang imam besarnya adalah Imam Abdul Hasan Ali Asyadili. Dan beliau Raden Kiai Haji Fahrilah Ashol merupakan salah satu mursyid daripada Thariqah Asyadiliyah itu. Yaitu tahun 2010 saya berbaiat masuk ke dalam Thariqah Asyadiliyah dan sering mengikuti acara-acara pembacaan dikir. Dulu itu masih dikir dan tawajuh istilahnya,
berkeliling-keliling dari satu tempat ke tempat yang lain mengikuti beliau. Begitu cerita awal mula saya kenal beliau. Ya, Masya Allah, ini cerita Bapak mengenal sosok Raden Kiai Fahri Asholi. Nah, selanjutnya jasa beliau nih dalam membentuk pribadi kita itu menurut Bapak bagaimana? Alhamdulillah ya, banyak jasa beliau. Kalau saya ceritakan mungkin tidak cukup segmennya ya untuk pada hari ini. Banyak ya. Salah satunya ini secara apa ya? Secara pengetahuan saya. Secara pengetahuan saya bisa tahu daerah di luar Kecamatan Galis itu sampai ke daerah Kokop yang sebelum-sebelumnya saya tidak tahu daerah Kokop itu mana ya, karena saya tinggal di daerah selatan. Kemudian ada daerah Kelampis, ada daerah Tanjung Bumi, ada daerah di sebelah utara itu mungkin sudah masuk Kabupaten Sampang, ada Banyuates, ada Ketapang, bahkan ada itu di daerah Karangpenang, Gulmatet itu. Saya tahu daerah tersebut gara-gara mengikuti beliau. Sehingga banyak tempat-tempat yang sebelumnya saya tidak tahu menjadi tahu berkat mengikuti beliau. Ya, Masya Allah, tentunya yang beliau rasakan itu dari pengetahuan, pengalaman kemana-mana ya, jalan-jalan istilahnya, jalan-jalan bersama beliau, refreshing apa ya, refreshing hati ya, refreshing. Sambil ada berkah di dalamnya. Ya, insya Allah itu tidak ada faidahnya. Ya, memang itu yang kami harapkan. Memang yang terutama adalah berkah, mengalap berkah daripada beliau. Dulu saya cerita sedikit ini. Waktu awal-awal Kiai Fahri itu mengadakan acara, saking saya senengnya ke acaranya beliau bersama istri saya. Ada acara di daerah istri saya itu di selatannya makam Satuan di daerah Alas Kokon itu. Saya masih ingat itu di selatannya makam itu acaranya hujan, tapi karena saking cintanya saya istri saya, alhamdulillah kata orang Madura itu lok gincek dari tempat itu, tetap ikut mengikuti acara beliau meskipun kehujanan. Saya sering ikut acara beliau sehingga sampai terbersit saya di hati saya, ke istri saya itu sampai ngomong saya, "Dik," bahasa Maduranya ini, "Dik, aduh ya Dik, saya ini aromasa todus, merasa malu kepada beliau RKH Fahri Ashol karena kemana-mana sering mengikuti beliau, tapi tak pernah sekalipun malengki beliau, tak pernah sekalipun mengundang beliau untuk hadir ke tempat kami ke Compok. Kenapa? Karena untuk menghadirkan beliau itu saya merasa tidak mampu, merasa tidak mampu dengan keadaan saya untuk membuat acara yang dihadiri beliau, yang acaranya itu berupa acara sholawatan gitu ya. Itu saya secara ekonomi tidak ada kemampuan untuk itu. Akhirnya saya berinisiatif kepada istri saya karena ada pengalaman juga dari teman saya. Itu begini, Dik, kocan seseorang yang bercerita kepada saya, kalaupun tidak bisa menghadirkan beliau di suatu acara, kita bisa merabu beliau ketika beliau itu ada acara di sekitar kita. Di acara di sekitar kita, mungkin acara yang dekat-dekat lah, kita itu bisa melengki beliau secara pribadi. Meskipun tidak dengan acara yang formal gitu, kita cuman terus melengki bisa. Akhirnya sebelum sampai ke situ, alhamdulillah dilalah ya, sebelum sampai ke situ ternyata dari keluarga kami itu punya cita-cita, sebelum-sebelumnya punya cita-cita ingin mewakafkan tanah di sekitar keluarga kami itu untuk dijadikan masjid. Nah, untuk dijadikan masjid itu ini diwakafkan. Dilalah kenapa suatu hari beliau itu juga mencari tanah di sekitaran jalan raya antara Galis dan Tanah Merah
untuk dijadikan masjid. Akhirnya bertemulah keinginan tersebut, sehingga beliau menanyakan kepada saya dengan bahasa Madura, engki cepon empian, waktu itu masih beliau masih abasa, tapi tetap abasa beliau karena betapa tawaduknya beliau mengajarkan kepada kita untuk tetap rendah hati dan menggunakan bahasa-bahasa yang sopan dan santun. Itu abasa bertanya beliau mereksanin saya, katanya sampean keduan tanah saya aturakin ke masjid. Oh engki kiai, debu jawab saya. Ento kade kaduna orang sepo. Oh ki lagu du malam sarang gula ya cek mau dilihat sama beliau. Ternyata waktu beliau pulang dari acara dari Mandangin ya, dari acara sholawatan di Pulau Mandangin, waktu itu saya belum ikut ke Mandangin, saya itu masih ada di madrasah. Karena kebetulan saya sehari-hari itu ngajar kegiatannya, saya masih ada di madrasah. Beliau sudah ada di rumah saya, hadir ke rumah saya bersama dengan paman dari istri saya itu. Beliau tidak percaya apakah benar katanya tanah itu mau diberikan, sementara melihat rumah saya itu kondisinya kan seakan-akan tidak memungkinkan. Orang yang ya rumahnya saja tidak layak karena mewakafkan tanah, bukan orang yang kaya pada waktu itu. Kemudian saya juga tidak percaya dengan dengan ayah saya itu kebetulan masih kurang percaya juga. Saya masih mengejar ke paman saya itu, bener gimana lah karena kiai lah karena kesukaan gua. Justru kiai kita kok keluargana head selo rekena kita kok lo ongguan dan kiai alhamdulillah nabi pah ongguan man gitu. Kalau memang benar-benar kiai kesokan, kiai alhamdulillah. Akhirnya ya ini termasuk peninggalan beliau yang sangat berarti, sangat besar di daerah kami adanya Masjid Nurus Syadili. Kemudian juga ada studio Nusa TV ini juga peninggalan beliau yang ada di daerah kami. Bahkan ada juga kantor Nurus Syadili, kantor Fahsmania. Bahkan beliau alhamdulillah barokahnya tadi kenal dengan beliau itu, bahkan salah satu putra beliau akan ditempatkan di daerah kami dan sudah membangun apa istilahnya dalam yang nantinya akan diteruskan untuk pembangunan pondok pesantren. Sangat luar biasa ya. Alhamdulillah barokahnya selawat gitu. Barokahnya selawat, barokahnya ikut beliau itu. Berbagai narasumber tadi yang sempat sharing itu karena memang banyak menceritakan dari barokahnya selawatnya itu sangat luar biasa, Bapak. Luar biasa emang selawat itu besar barokahnya. Nah, selanjutnya itu kesan mendalam apa terhadap beliau, Bapak? Banyak ya. Kesan mendalam banyak. Atau ada kenangan yang tak terlupakan seperti itu. Beliau itu termasuk orang yang yang loman, lambek, sangat lambek beliau itu. Saya sering memberikan sesuatu yang berharga kepada Ikhwan Asyadili, bahkan tidak hanya kepada Ikhwan, kepada masyarakat umum. Di setiap acara pembacaan sholawat itu beliau itu selalu memberikan hadiah, melemparkan hadiah yang nilainya itu saya kira sangat banyak ya, karena hadiahnya yang beliau lemparkan, yang beliau berikan kepada penonton jemaah itu banyak, sampai 1 plastik itu setiap tempat bawa 1 plastik kadang bahkan 1 tempat itu kalau beliau kesokan bisa sampai lebih dari 1 plastik. Bisa nambah. Iya, nambah untuk diberikan kepada jemaah itu. Padahal dalam 1 malam itu tidak hanya 1 tempat beliau, itu bisa beberapa tempat. Bahkan pernah untuk tahun yang kemarin itu ada sampai
15 tempat. Satu malamnya Bapak. Satu hari satu malam 15 tempat itu ya, sehingga pernah beliau mengadakan sayembara kalau tidak salah, barang siapa yang bisa mengikuti beliau sampai 15 tempat tersebut akan diberikan hadiah mobil pada waktu itu. Tapi ternyata ya tidak ada yang mampu Karena ya, dia capek mungkin. ya bukan kelas kita, memang masih belum ada yang mampu untuk mengikuti beliau Berarti itu. waktu itu sayembara itu belum ada yang dapat ya? Nggak ada yang dapat, nggak ada yang mampu untuk mengikuti beliau. Terus dulu saya pernah ikut beliau satu cerita itu ke Pulau Mandangin ya, untuk bertakziah kepada salah satu muhibbin beliau di Pulau Mandangin. Pada waktu itu ombak sedang besar-besarnya ya, karena pada itu kalau tidak salah bulan Agustus itu di Pulau Mandangin ombak itu sedang besar, sehingga tidak ada nelayan ataupun pemilik kapal yang berani menyeberang dari Sampang ke Pulau Mandangin. Namun karena barokahnya beliau ya, ada yang rela mengantarkan beliau untuk nyebrang dari Sampang ke Pulau Mandangin, dan termasuk saya yang ada di dalam perahu tersebut, di dalam kapal tersebut. Masya Allah itu ombaknya sangat tinggi sekali, sehingga mohon maaf, sehingga ada penumpang yang sampai terkencing-kencing di dalam kapal, di atas kapal, saking ombaknya besar dan menakutkan itu. Perasaan sampean waktu itu Pak di Ya ombak pasrah yang aja karena saya bersama beliau, sudah ikut bersama beliau, saya pasrah. Gimana kan tetap bersama beliau begitu ya, pasrah. Ya sudah ikut beliau, ya sudah saya pasrahkan diri saya bersama beliau pada waktu itu. Kemudian juga waktu ikut beliau ke Pulau Bawean. Pulau Bawean itu di utara Kabupaten Gresik. Wah, itu pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Saya pada waktu itu tidak bisa keluar dari kamar mandi. Kenapa? Karena dalam perjalanan muntah terus, karena ombaknya sangat besar. Ketika mau keluar di kamar mandi diombang-ambingkan, muntah lagi sampai sampai di tujuan baru saya bisa keluar dari kamar mandi. Itu kepelengan itu kata orang Madura, sampai mau pingsan. Salah satu juga pengalaman yang sangat mengesankan bersama beliau. Dan itu teman-teman juga merupakan ciri khas dari beliau. Setiap Al-Habsyi meskipun waktu satu malamnya tidak satu tempat, itu dibawakan semua oleh-olehnya. Tetap hadiah, diberikan hadiah. Di setiap tempat beliau menyempatkan untuk memberikan hadiah kepada jemaah. Berkenaan dengan katanya Mbak tadi bahwasanya beliau tidak pandang latar belakang, itu banyak daripada penggemar atau jemaah beliau itu yang notabene bukan santri, yang notabene itu bukan seorang santri, tapi banyak yang dari kalangan pang mungkin ya kalau istilahnya, anak jalanan. Itu banyak anak-anak bertatu. Kalau hadir ke majelis itu mungkin pakai celananya bolong-bolong, kemudian tidak pakai kopiah, pakai kaos, bajunya hitam-hitam. Itu dibiarkan sama beliau. Ketika mau mungkin oleh seseorang mau diusir karena kan tidak pantas, penampilannya itu tidak pantas menurut orang lain. Tapi sudah tidak apa-apa, biarkan. Kalau bukan kita yang menarik mereka, siapa lagi begitu. Sehingga nggak apa-apa, mungkin lewat acara sholawatan ini mereka bisa terbuka, bisa berubah begitu. Sehingga tidak dimarahi, tidak dilarang untuk masuk di majelis beliau, tetap di welcome beliau ya, welcome. Berarti cara dakwahnya beliau ini sangat luar biasa ya, berbeda dengan yang lain ya. Tidak ada pemaksaan di dalamnya. Tidak ada pemaksaan ya, dan tidak ada pelarangan. Ya, tidak ada pelarangan. Intinya siapapun yang hadir waktu itu, meskipun anak pang bertato, tidak pakai kopiah, pakaiannya itu mungkin celananya sobek-sobek, dipersilahkan oleh beliau untuk mengikuti majelis beliau. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Nah, sekarang harapan apa yang Bapak harapkan dari pengurus atau anggota Fakhrmania, juga harapan terhadap masyarakat luasnya Bapak? Harapan saya ya, ini harapan terhadap
diri saya secara pribadi dan teman-teman yang lain, meskipun beliau telah mendahului kita, tapi peninggalan beliau yang ada ini mari kita tetap lanjutkan, kita tetap semangat dalam mensiarkan masyarakat dan dalam mensiarkan sholawat dan mensolawatkan masyarakat, atau istilahnya itu memasyarakatkan sholawat dan mensolawatkan masyarakat. Meskipun beliau sudah tidak ada, tapi masih ada penerus dari beliau, putra-putra beliau yang tetap semangat mengajak umat ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan juga bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan semangat ini tidak pernah luntur, tapi akan terus bertambah dan bertambah serta bertambah. Baik, teman-teman Fakhr Mania, kita sebagai pecinta Raden Kiai Fahri Ashol, kita tidak boleh berhenti di sini. Kita harus tetap mensyiarkan sholawat kepada masyarakat luas, karena Bangkalan sendiri sudah barokahnya sholawat kita sangat terasa. Bangkalan ini sudah di mana-mana sekarang hajatan isinya sudah rata-rata sholawat. Betul. Ya, dari yang awalnya hiburan di luar sholawat, alhamdulillah. Yang hiburan di luar sholawat yang konotasinya agak negatif ya, itu sudah penggemarnya dan peminatnya sudah tidak begitu banyak. Tapi ketika hajatan dan menghadirkan acara sholawatan, Pak, insya Allah peminatnya membludak, yang hadir banyak ya, gitu. Itu sangat nyata itu Pak. Sangat karena, nyata, betul. Teman-teman dari Fakhr Mania ini Pak, betul. mensukseskan acara si tuan rumah, sehingga tuan rumah itu merasa sangat bahagia, bangga, senang ya, karena yang hadir banyak. Betul. Karena pastinya kalau sudah acara itu kan, kalau sudah dihadiri oleh banyak undangan itu acara itu berhasil, lancar, seperti itu. Betul. Iya. Nah, mungkin ini ya Bapak, ada yang ingin Bapak sampaikan lagi tentang kedermawanan dan karomah dari beliau Raden Kiai Fahri. Oh ya, betul. Ya, bercerita tentang kedermawanan beliau banyak sekali ya. Beliau ini kan salah satu atau yang mendirikan dari pada channel YouTube ini, yaitu Nusa TV. Di Nusa TV itu ada berbagai program, yang diantaranya adalah program Nusa TV Berbagi, kemudian Nusa TV Peduli, dan juga ada Nusa TV Berbakti. Yang dari program-program tersebut adalah program untuk memberikan santunan kepada masyarakat. Yang pertama tadi program Nusa TV Berbagi, itu adalah santunan dari beliau kepada anak-anak yatim. Ketika beliau mengadakan suatu acara di suatu tempat, sering beliau juga mengadakan acara santunan terhadap anak yatim. Dan juga untuk program Nusa TV Peduli, beliau sering membantu orang-orang yang tidak mampu, ke pelosok-pelosok itu, ke pelosok-pelosok desa, di pelosok-pelosok kecamatan, di berbagai kecamatan di daerah Bangkalan, sampai ke pelosok daerah kecamatan Kokop. Beliau turun turba langsung ke tempat ke lokasi di mana dibutuhkan, di mana ada orang-orang tidak mampu yang membutuhkan uluran tangan, maka beliau terjun ke sana, terjun sendiri, tidak hanya memberikan komando, memberikan perintah, tapi beliau sendiri yang memberikan contoh, turun langsung ke lapangan. Juga ketika terjadi musim kemarau kemarin, pernah terjadi musim kemarau yang cukup panjang, lama tidak turun hujan, maka beliau berinisiatif untuk memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat melalui juga program daripada Nusa TV, yaitu program Nusa TV Berbakti. Itu salah satu daripada cerita-cerita tentang kedermawanan beliau. Oh ya, melanjutkan tadi cerita yang pertama, kembali lagi bahwasanya barokahnya beliau ya, akhirnya
banyak yang akhirnya apa, beliau sering datang ke tempat kami karena adanya Masjid Nurus Sadili. Bahkan tidak hanya beliau tapi kiai-kiai yang mengikuti beliau juga hadir di tempat kami. Bahkan tidak hanya kiai-kiai lokal, kiai-kiai bahkan syekh, bahkan habaib dari luar negeri juga banyak yang hadir ke tempat kami, yaitu di Masjid Nurus Sadili, berkat barokahnya beliau, dan itu juga berkat barokahnya sholawat tadi itu. Ini juga ada cerita, kalau menurut saya merupakan karomah dari beliau. Cerita dari kru Nusa TV ya. Pernah suatu saat kru Nusa TV itu ada undangan di daerah Tanjung Bumi. Ya, di daerah Tanjung Bumi. Pada waktu itu karena kru itu lokasi rumahnya, tempat tinggalnya tidak di satu lokasi ya, tapi mencar-mencar, sehingga untuk berangkat itu sampai waktunya larut, sehingga kami bisa berangkat dari lokasi di sekitar Masjid Nurus Sadili itu, dari studio Nusa TV ke lokasi acara itu berangkat setelah azan maghrib. Setelah azan maghrib kami baru bisa berangkat. Padahal daya tempuh dari Kecamatan Galis ke daerah Tanjung Bumi itu paling sedikit, itu paling cepat sekitar 1,5 jam. 1,5 jam. Nah, karena ya itu untuk kondisi jalan mulus. Ya. Tapi kita tahu sendiri bahwa jalan akses di Tanah Merah ke utara atau dari Kompengan ke utara, di daerah Geger dan di daerah Kompengan itu Masya Allah luar biasa itu. Kalau istilahnya Rakaror itu naik jalan tol itu, tol ngantol, bukan jalan tol yang mulus tapi jalan tol yang artinya tol ngantol itu. Dan sampai di Tanah Merah waktu kami berangkat itu ditelepon oleh supir beliau bahwasanya beliau itu sudah mau masuk lokasi, sehingga kami ditelepon untuk menyusul beliau. Aduh, bagaimana mau menyusul beliau, jaraknya masih jauh. Ini baru mulai perjalanan kami. Akhirnya kami berinisiatif, ada teman kami ini berinisiatif untuk bertawassul, ya, berdoa kepada Allah. Yang salah satu kata-kata tawassulnya ini seperti ini. Ya Allah, jika memang guru kami ini Raden Kiai Haji Fahrillah Ashol ini merupakan wali min aulia illah, maka kami mohon kepadamu ya Allah, barokahnya beliau kami mohon panjangkanlah waktu maghrib ini bagi kami, sehingga kami bisa nututi beliau di lokasi. Akhirnya kami bertawassul, kami mengirimkan Fatihah. Ya, kami rombongan itu bertawassul membaca Fatihah. Dilalah ya barokahnya beliau, yang perjalanan yang seharusnya ditempuh dengan jangka waktu 1,5 jam dalam kondisi jalan normal, itu kami nyampe di lokasi bahkan sebelum azan Isya berkumandang. Masya Allah, ini salah satu barokah karomahnya dari beliau, sehingga kami nututi beliau secara sempurna, dan beliau pun tersenyum kepada kami karena kami tidak terlambat dan datang tepat waktu sesuai harapan beliau. Masya Allah, sekali sangat teman-teman. merinding saya bercerita tentang ini, ya Allah. Dan ini teman-teman, kejadian ini kru Nusa TV masih ada semua ini Bapak? Masih ada semua, alhamdulillah ya. Ya, dari kru Nusa TV tersendiri. Saking hebatnya karomahnya beliau, dan juga berkah dari sholawat ya. Betul. Insya Allah kalau cerita-cerita seperti ini ya, supir beliau mungkin yang lebih paham juga, lebih paham lagi karena yang sering bersama-sama beliau, yang mendampingi beliau kemanapun beliau berdakwah, yang senantiasa adalah supir beliau. Masya Allah teman-teman, ini apa ya, merinding teman-teman. Mungkin teman-teman Nusa TV yang menonton juga ikutan merinding. Allah ya. Masya Allah sekali. Mungkin hanya itu ya Bapak yang sementara mungkin itu, karena kalau diceritakan lama segmennya tidak cukup ya.
Mungkin nanti teman-teman yang ingin mendengar ceritanya lebih jauh lagi mungkin bisa ketika santai ya Pak, karena kita juga dikejar oleh waktu seperti itu. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sangat luar biasa sharing kali ini dengan Bapak siapa? Nur Hasan. Bapak Nur Hasan, Masya Allah. Mungkin hanya itu teman-teman Nusa TV, dan tetap semangat untuk semua teman-teman Fakermania di luar sana untuk meneruskan perjuangannya beliau. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.